Halo anak-anakku kelas 12, kalian masih sehat bukan? Baiklah, hari ini kita lanjutkan belajar bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, pada materi kita tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, yaitu masa revolusi kemerdekaan dan masa Republik Indonesia Serikat. Hari ini kita akan belajar masih pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tetapi pada masa demokrasi liberal, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar itu menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan negara kita. Baiklah anak-anak, kita akan mulai materi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, kita akan belajar pada masa demokrasi liberal, yaitu tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau biasa disingkat dengan UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Waktu itu, Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil presiden kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presidennya, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Nah, pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota dari DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Praktek sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilitan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959, di mana telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir.
pada tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1951. 2. Kabinet Sukirman tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Dan yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amidjoyo yang pertama, tanggal 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima anak-anak, Kabinet Burhanuddin Harahap, tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953 dan Pemilu tahun 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amidjoyo yang kedua pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Dan yang ketujuh, Kabinet Juanda Karya pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Anak-anak, partai-partai peserta pemilu tahun 1955 yang merupakan pemilu pertama di Republik Indonesia. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Pada gambar tersebut adalah isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, biasa disingkat dengan DITII. Untuk Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang pertama ada di daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar.
Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan. Dan pada tahun 1952, ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dari Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan, sebab tempat persembunyian mereka berada di tengah hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi, pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar berhasil ditembak mati. Pada gambar tersebut anak-anak adalah gambar dari tokoh Kahar Muzakar. Yang kedua, DITII di daerah Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Deruh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Deruh sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan daerah ke dalam negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Dan melalui musyawarah tersebut berhasil dicapai penyelesaian dengan cara damai. Yang ketiga yaitu DITII di daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi atau tim yang biasa disebut dengan Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua yaitu pemberontakan PRRI Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Permestanya kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon.
Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Dan yang keempat, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Serta yang kelima, Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vince Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, di mana Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan KSAD A.H. Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus dan berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun, pada tanggal 15 Februari 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI tersebut, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan oleh PRRI Permesta. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama yang berlangsung pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai bentuk konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Nah, sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas 1. Kabinet Inti. Kabinet Inti terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Kedua, Menteri-Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Anak-anak, untuk Dekret Presiden 5 Juli 1959 awal berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan berlakunya kembali sistem demokrasi terpimpin. Pada gambar tersebut adalah peristiwa dibacakannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno.
yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Nah, sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa. Dalam hal ini adalah pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR-GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunisme. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk yang kelima, yaitu persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Ini terjadi pada tanggal 15 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan kemudian digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu juga. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Anak-anak, selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah
Yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1968 hanya 70 dolar Amerika Serikat dan pada 1996 berhasil mencapai lebih dari 1.000 dolar Amerika Serikat. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Yang keempat, sukses juga memerangi buta huruf. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi, di mana penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktek monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Yang kedua yaitu bidang politik, di mana pada bidang politik kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif, di mana presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Juga tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Berikutnya, banyak sekali terjadi praktek KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana dengan bidang hukum? Pada bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktek KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai dengan kepentingan mereka. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Anak-anak, segala penyimpangan yang disebutkan di atas tadi mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis yang multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi untuk menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, pada masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Yang keenam, anak-anak, kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Periode ini dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga dengan era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat
dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Anak-anak, memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Dan yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu anak-anak, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Anak-anak, perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam prakteknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, kini di UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan Presiden menjadi lebih ketat. Anak-anak, selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diubah, maka UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Bisa kalian perhatikan pada gambar tersebut? Pada gambar itu merupakan perbandingan dari penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara sebagai akibat perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan kalian cermati. Lembaga negara apa yang dihapus dan lembaga negara apa yang ditambah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Ini terdapat pada pasal 1 ayat 2. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Hal ini dikuatkan pada pasal 2 ayat 1. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dikuatkan dengan pasal 6A ayat 1. Yang kelima, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun
dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, dikuatkan dengan pasal 7. Yang kelima, pencantuman hak asasi manusia. Ini terdapat pada pasal 28A sampai dengan 28J. Yang keenam, ada penghapusan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara. Ketujuh, Presiden bukan lagi mandataris MPR. Kedelapan, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Yang kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi atau biasa disingkat dengan MK dan Komisi Yudisial yang disingkat dengan KY pada pasal 24B sampai 24C. Kesepuluh, anggaran pendidikan minimal 20% dikuatkan pada pasal 31 ayat 4. Yang ke-11, negara kesatuan tidak boleh diubah. Ini terdapat pada pasal 37 ayat yang kelima. 12, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapuskan. Nah, anak-anak, untuk refleksi materi kita hari ini, renungkanlah apa yang bisa kalian lakukan untuk bangsa ini. Dalam kehidupan kita, mari kita tunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap nasionalisme kepada tanah air Indonesia. Baiklah, untuk kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, banyak hal terjadi dalam negara kita. Akan tetapi, semua gerakan separatis tersebut tidak berhasil menggoyang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan tetap kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada pertemuan kali ini adalah: pada saat ini, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diganggu oleh munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan, tawuran, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, tulislah sebuah artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut sebanyak 7-10 paragraf. Artikel kalian tulis setidaknya memuat analisis tentang upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu pertemuan kita dan belajar kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat belajar, dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.